Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Thalia Fani Rahmasari dengan NIM akhir 106, Yeni Rahmawati dengan NIM akhir 129, dan Vivi Oktaviana dengan NIM akhir 135 akan menjelaskan materi tentang produk marginal dan parsial dan keseimbangan produksi. Untuk memproduksi suatu barang, pada dasarnya diperlukan beberapa macam faktor produksi, seperti tanah, modal, tenaga kerja, bahan baku, dan lain-lain. Jika jumlah keluaran yang dihasilkan dilambangkan dengan P dan masukan yang digunakan dilambangkan dengan XJ. I sama dengan 1, 2, sampai seterusnya sampai dengan N, maka fungsi produksinya dituliskan dengan notasi P sama dengan F, X1, X2, X3, sampai seterusnya sampai dengan Xn. Sebagian dari masukan yang digunakan sudah barang tentu, merupakan masukan tetap, sementara bagian lainnya adalah masukan variabel. Selanjutnya, jika untuk memproduksi suatu barang dianggap hanya dua macam masukan variabel, katakanlah K dan L, maka fungsi produksinya secara pasti dapat dinyatakan dengan P sama dengan F, K, dan L. Untuk P sama dengan konstanta tertentu, fungsi produk P sama dengan F, K, dan L merupakan persamaan isokuan, yaitu kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi penggunaan masukan K dan L yang menghasilkan keluaran dalam jumlah sama. Selanjutnya yaitu keseimbangan produksi. Keseimbangan produksi ialah suatu keadaan atau tingkat penggunaan kombinasi faktor-faktor produksi secara optimum, yakni suatu tingkat pencapaian produksi dengan kombinasi biaya terendah. Secara geometri, keseimbangan produksi terjadi pada persinggungan isokos dengan isokuan. Isokos adalah kurva yang mencerminkan kemampuan produsen membeli berbagai macam masukan berkenaan dengan harga masing-masing dan jumlah dana yang dimilikinya. Jika jumlah dana yang dianggarkan untuk membeli masukan K dan L adalah sebesar M, serta harga masukan K dan masukan L masing-masing PK dan PL, persamaan isokosnya dapat dituliskan dengan notasi M sama dengan K dikali PK ditambah L dikali PL. Tingkat kombinasi penggunaan masukan yang optimum atau less cost combination dapat dicari dengan metode Lagrange. Dalam hal ini, fungsi produksi P sama dengan F, K, dan L dimaksimumkan terhadap fungsi isokos M sama dengan K dikali PK ditambah L dikali PL. Fungsi tujuan yang hendak dioptimumkan yaitu P sama dengan F, K, dan L. Fungsi kendala yang dihadapi yaitu M sama dengan K dikali PK ditambah L dikali PL dikali K dikali PK ditambah L dikali PL dikurangi M sama dengan 0. Kemudian fungsi baru Lagrange. F besar K dan L sama dengan F kecil K dan L ditambah lambda dalam kurung K dikali PK ditambah L dikali PL dikurangi M. Selanjutnya yaitu syarat yang diperlukan agar F besar K dan L maksimum, yaitu F besar K dalam kurung K dan L sama dengan 0, maka F kecil K dalam kurung K dan L ditambah lambda PK sama dengan 0, yaitu persamaan 1. F besar L dalam kurung K dan L sama dengan 0, maka F kecil L dalam kurung K dan L ditambah lambda PK sama dengan 0, yaitu persamaan 2. Selanjutnya yaitu produksi total dibagi P sama dengan F kecil KL. Produk marginal masukan K dibagi MPK sama dengan F kecil K dalam kurung K dan L sama dengan 2P per 2K. Produk marginal masukan L dibagi MPL sama dengan F kecil L dalam kurung K dan L sama dengan 2P per 2L. Pengembangan lebih lanjut persamaan 1 dan 2 di atas tadi akan menghasilkan F kecil K dalam kurung K dan L ditambah lambda PK sama dengan 0, sehingga F kecil K
dalam kurung K dan L sama dengan min lambda PK. Min lambda sama dengan F kecil K dalam kurung K dan L per PK. Kemudian F kecil L dalam kurung K dan L ditambah lambda PL sama dengan 0. Sehingga F kecil L dalam kurung K dan L sama dengan min lambda PL. Min lambda sama dengan F kecil L dalam kurung K dan L per PL. Dengan demikian, syarat keseimbangan produksi dapat juga dirumuskan, yaitu F kecil K dalam kurung K dan L per PK sama dengan F kecil L dalam kurung KL per PL. MPK per PK sama dengan MPL per PL. Jadi, dalam rumusan lain dapat dinyatakan bahwa produksi optimum dengan kombinasi biaya terendah akan tercapai apabila hasil bagi produk marginal masing-masing masukan terhadap harganya bernilai sama. Contoh kasus yang pertama yaitu fungsi produksi suatu barang dinyatakan dengan P sama dengan 6, K pangkat 2 per 3, L pangkat 1 per 3. Bentuklah fungsi produk marginal tersebut jika digunakan 8 unit K dan 27 unit L. Jawabannya yaitu P sama dengan 6, K pangkat 2 per 3, L pangkat 1 per 3. MPK sama dengan PK sama dengan do P per do K sama dengan 4. K pangkat 2 per 3, L pangkat 1 per 3. Hasilnya yaitu 4L pangkat 1 per 3 dibagi K pangkat 1 per 3. Kemudian, jika K 8 dan L 27, maka MPK sama dengan 4 dikali 27 pangkat 1 per 3 dibagi 8 pangkat 1 per 3 sama dengan 4 dikali akar pangkat 3 dari 27 dibagi akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 4 dikali 3 dibagi 2, hasilnya yaitu 6. Kemudian yaitu MPL. MPL sama dengan 2 dikali 8 pangkat 2 per 3 dibagi 27 pangkat 2 per 3 sama dengan 2 dikali akar pangkat 2 dari 8 pangkat 2 dibagi akar pangkat 3 dari 27 pangkat 2 sama dengan 2 dikali akar pangkat 3 dari 64 dibagi akar pangkat 3 dari 729 sama dengan 2 dikali 4 dibagi 9, hasilnya yaitu 8 per 9. Contoh kasus yang kedua yaitu seorang produsen mencadangkan Rp96 untuk membeli masukan K dan masukan L. Harga per unit masukan K adalah Rp4 dan masukan L adalah Rp3. Fungsi produksinya P sama dengan 12 KL. Berapa unit masing-masing masukan seharusnya ia gunakan agar produksinya optimum dan berapa unit keluaran yang dihasilkannya dari kombinasi tersebut? Jawabannya yaitu fungsi produksi yang hendak dioptimumkan yaitu P sama dengan F, K dan L sama dengan 12 KL. Kemudian fungsi isokos yang menjadi kendalanya yaitu M sama dengan K dikali PK ditambah L dikali PL, yaitu 96 sama dengan 4K ditambah 3L. Hasilnya yaitu 96 dikurangi 4K dikurangi 3L sama dengan 0. Kemudian yaitu fungsi Lagrange. F sama dengan F, K dan L sama dengan 12 KL ditambah lambda dikali 96 dikurangi 4K dikurangi 3L. Hasilnya yaitu 12 KL ditambah 96 lambda dikurangi 4 lambda K dikurangi 3 lambda L. Kemudian agar F maksimum, FK sama dengan 0 dan F1 sama dengan 0. F1, K dan L sama dengan 12L dikurangi 4 lambda sama dengan 0, sehingga lambda sama dengan 3L. Kemudian F1, K dan L sama dengan 12L dikurangi 3 lambda sama dengan 0, sehingga lambda sama dengan 4K. Hasil dari keduanya yaitu 3L sama dengan 4K.
Selanjutnya yaitu 96 sama dengan 4K ditambah 3L. 96 sama dengan 4K ditambah 4K dikurangi 96 sama dengan 8K. Sehingga K sama dengan 12 dan L sama dengan 4/3 dikali 12 sama dengan 16. Sehingga hasilnya yaitu P sama dengan 12KL sama dengan, karena K-nya 12 dan L-nya 16, maka 12 dikali 12 dikali 16 yaitu dapatlah hasil 2304. Jadi agar produksinya optimum, seharusnya digunakan kombinasi 12 unit K dan 16 unit L dengan hasil produksi 2304 unit. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.